Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk dokter beserta teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok SKDA 9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul The Role of AI atau Artificial Intelligence in Medical Education. Pertama-tama, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Felicita Sintara Hardian Parasita dengan NIM 23025112224. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang kami membahas artificial intelligence di pendidikan dokter ini adalah yang pertama, banyak problematika yang dialami mahasiswa ketika hanya belajar menggunakan buku cetak. Kemudian yang kedua, berbagai penemuan serta inovasi terus berkembang di era teknologi 4.0. Saya izin melanjutkan pemaparan dari Felicitas. Saya akan melanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah. Saya Niko Sadrilal Tambunan dengan NIM 23025111204. Terdapat 3 poin rumusan masalah. Yang pertama, urgensi penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Pada yang pertama ini, kami akan membahas seberapa penting dan genting penggunaan artificial intelligence dalam dunia pendidikan kedokteran. Yang kedua, implementasi penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Pada bab kedua ini, kami akan bahas bagaimana mengimplementasikan AI dengan baik dalam dunia pendidikan kedokteran. Yang ketiga, terdapat dampak positif dan negatif dari penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Di sini kami akan bahas apa aja dampak-dampak positif dan apa aja dampak-dampak negatif dari penggunaan AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Jadi itu dia ketiga rumusan masalah kami. Selanjutnya, pemaparan tujuan penulisan akan dilanjutkan oleh Justin. Perkenalkan, nama saya Justin Marvelino Taswin dengan NIM 23025112220. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Niko mengenai tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengetahui urgensi penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Kedua, untuk mengetahui implementasi apa saja artificial intelligence atau AI dapat digunakan dalam dunia pendidikan kedokteran. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak-dampak positif dan negatif dari penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Itu saja dari saya. Penjelasan mengenai rumusan masalah akan dilanjutkan oleh teman saya, Avalina. Oke, izinkan saya melanjutkan pemaparan dari Justin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Avalina Putri Maranata dengan NIM 23025112206. Jadi saya akan memaparkan tentang manfaat penulisan. Yang pertama, bagi dosen, dokter, tenaga pendidik, dapat memberikan manfaat edukatif dan menambah wawasan tentang artificial intelligence atau AI sebagai salah satu bagian dari cara pengajaran dalam dunia pendidikan kedokteran. Yang kedua, bagi mahasiswa dapat dijadikan pedoman dalam menggunakan artificial intelligence atau AI sebagai salah satu media pembelajaran dalam dunia pendidikan kedokteran. Yang ketiga, bagi masyarakat luas dapat dijadikan suatu media sosialisasi untuk menambah pengetahuan umum mengenai artificial intelligence atau AI. Mengenai urgensi penggunaan AI dalam dunia kedokteran akan dilanjutkan oleh Cynthia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Puspita Sincia Dewi dengan nomor akhiran NIM 215 dari PSSK. Di sini saya izin menjelaskan mengenai urgensi penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran merupakan proses pembelajaran yang penting untuk menghasilkan dokter-dokter berkualitas baik yang akan berdampak pada dunia kesehatan di masa depan. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang inovatif dan juga progresif diperlukan untuk menghasilkan output yang baik. Namun pada saat ini ditemukan problematika karena adanya keterbatasan dari stakeholder dalam bidang ini. Kapabilitas internal seperti pengetahuan dan tenaga, serta kapabilitas eksternal seperti waktu, menyebabkan terjadinya limitasi pada aksi individu. Oleh karena itu, muncullah AI ini sebagai peran tambahan untuk membantu proses pembelajaran sehingga lebih efektif.
Pihak-pihak yang diuntungkan dalam dunia pendidikan dokter melalui AI ini kami bagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengelola pendidikan dan juga peserta didik. Pengelola pendidikan menggunakan AI ini untuk pengembangan dan juga analisis kurikulum, di mana kurikulum tentunya merupakan hal yang penting dalam pendidikan. AI membantu mengevaluasi kurikulum dengan cara menganalisis variabel dan mengaitkannya dengan goals yang ingin dicapai. Dengan adanya otomatisasi tugas-tugas yang bersifat administratif dan analisis data ini, AI membantu untuk melakukan penghematan pada waktu dan juga sumber daya yang sebelumnya terbatas. Selanjutnya, keuntungan yang didapatkan oleh peserta didik akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan NIM 230511228. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Cynthia mengenai urgensi penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran bagi peserta didik. Yang pertama, ada penguatan keterampilan diagnostik dan pemecahan masalah. Kesalahan dalam diagnostik akan terdampak pada keselamatan pasien, maka dari itu sudah seharusnya seorang dokter memiliki keterampilan diagnostik yang baik. AI membantu mahasiswa kedokteran preklinik dan klinik untuk mengasah keterampilan diagnostiknya hingga memiliki kompetensi yang baik dalam mendiagnosis pasien. Dalam kasus lain, persepsi seorang mahasiswa seringkali belum mampu untuk mencapai logika berpikir permasalahan tertentu. Dalam hal ini, AI membantu peserta didik untuk mencari solusi dari masalah yang sesuai. Yang kedua, ada personalisasi pembelajaran. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pemahaman dan kemampuan. Maka dari itu, kehadiran AI dapat menjadi solusi untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan personalisasi pembelajaran, sekaligus membantu pengelola pendidikan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik. Selanjutnya, ada simulasi medis. Sebagai seorang dokter, sudah seharusnya memiliki keterampilan klinis yang baik. Selain kesempatan yang sudah terbuka sebelumnya di setiap kampus, AI dapat membantu peserta didik untuk simulasi medis realistis, sehingga peserta didik dapat berlatih berbagai prosedur medis, mendiagnosis penyakit, dan merawat pasien tanpa risiko terhadap nyawa manusia. Yang terakhir, ada sumber referensi. Penerapan sistem pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student-centered learning mengharuskan mereka untuk mencari sumber referensi seluas mungkin sebagai tambahan informasi. Ini penting untuk menambah pengetahuan dan membangun persepsi untuk menjadi seorang dokter di masa depan. Kebutuhan akan sumber referensi akan diakses dengan cepat dan mudah menggunakan AI. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natasha. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Roksenggun dengan NIM 23025111226. Hari ini saya akan menjelaskan tentang implementasi penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Seiring berjalannya waktu, teknologi yang dimanfaatkan oleh manusia semakin maju dan berkembang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kita tidak dapat menghindari pusaran perubahan yang diakibatkan oleh Society 5.0. Begitu pula dalam dunia kedokteran, Artificial Intelligence atau AI dapat diimplementasikan dalam dunia kedokteran dengan cara sistem pembelajaran berbasis AI. Dalam sistem pembelajaran, AI dapat digunakan sebagai platform pembelajaran yang dapat menyesuaikan kurikulum dengan tingkat pemahaman setiap individu. Hal ini dapat memudahkan mahasiswa untuk menyesuaikan proses belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan sendiri. AI dapat dimanfaatkan untuk membantu menerapkan setiap gaya belajar yang berbeda, seperti visual atau spasial, auditory atau aural, kinestetik atau tekstual. AI juga bisa diimplementasi dalam bidang diagnostik dan pemantauan pasien. Dalam diagnosis, AI dapat digunakan sebagai media untuk menganalisis data medis dan membantu dokter dalam mendiagnosis secara cepat dan tepat. Selain itu, sistem AI juga dapat digunakan secara berlanjutan dalam pemantauan pasien. Dengan AI, dokter dapat memantau perubahan dalam kondisi serta mendeteksi adanya potensi masalah yang terjadi. Contohnya adalah Have AI, Boy Health, Aviate AI, dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Luhmade Viviana Trisna Putri dengan NIM 23025112222. Saya izin melanjutkan pemaparan materi tentang implementasi penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Yang ketiga, ada robotika medis. Dalam menjalankan tugas sebagai dokter, teknologi sangat berpengaruh besar dalam menyelesaikan berbagai masalah. Contohnya itu adalah teknologi bedah robotik. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teknologi bedah robotika di Indonesia telah memasuki tahun kedua di peta jalan pembangunan pusat bedah robotik dari tahun 2021 sampai 2024. Yang keempat, ada analisis data kesehatan. Teknologi AI dapat menganalisis data secara besar-besaran. Contohnya, rekam medis elektronik, mengetahui tren, pola, dan dapat menemukan penemuan baru yang dapat membantu dalam penelitian medis. Namun, dalam pengimplementasian AI juga perlu diperhatikan, terutama dalam bidang pendidikan dokter, itu harus diperhatikan tentang etika dan privasi data setiap pasien. Selain itu, pelatihan dan literasi digital perlu dilakukan untuk para profesional medis dan siswa kedokteran agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini ke depannya secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Krisna Destia Artawan dengan NIM 23025111211. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Artificial Intelligence yang memiliki dampak positif dan juga negatif dalam dunia pendidikan medis. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan apa saja dampak positif dari penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pendidikan dokter. Nah, penggunaan Artificial Intelligence membawa pengaruh positif khususnya bagi mahasiswa. Dampak yang dimaksud diantaranya, yang pertama, yaitu menyediakan data yang terbaru. Dalam proses pembelajaran, AI dapat membantu mahasiswa dalam menerima konten pembelajaran yang adaptif serta dapat disesuaikan dengan umpan balik mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mendeteksi kesenjangan pengetahuan mereka dan melakukan respon evaluasi dengan tepat. Lalu yang kedua, yaitu mempersingkat waktu. Nah, Artificial Intelligence atau AI membantu kemudahan dalam membuat suatu hal. Hanya dengan sekali perintah, AI dapat melakukan apapun yang penggunanya minta. Lalu yang ketiga yaitu membantu pencarian data. Nah, apabila teknologi AI diintegrasikan dalam pendidikan kedokteran, AI dapat bermanfaat untuk memenuhi harapan dalam dunia kedokteran yang mengikuti perkembangan zaman dan ekosistem digital yang juga turut berkembang. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Des. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Made Sebastian Purnama dengan nomor NIM 230511208. Di sini saya akan melanjutkan teman saya tentang dampak positif dan saya akan melanjutkannya dengan memaparkan atau menjelaskan tentang dampak negatif dari penggunaan AI dalam dunia pendidikan kedokteran. Tentunya dampak negatifnya yang pertama yaitu membutuhkan pengawasan manusia. Meskipun AI telah berkembang sangat pesat dalam dunia medis, penting bagi manusia untuk tetap mengawasi kinerja AI yang bersangkutan. Masalahnya di sini adalah pertaruhan nyawa yang menjadi jaminan dalam dunia kedokteran pada setiap pemeriksaannya. Misalkan robot bedah yang beroperasi secara sistem sesuai apa yang diatur, sesuai apa yang dioperasikan, bukan secara hati, bukan secara perasaan, dan bukan secara empati. Walaupun artificial intelligence sangat canggih, nyatanya tidak semua AI dapat melakukan pemeriksaan dengan sangat mendalam atau lebih rinci lagi. Misalnya pada pengecekan usus 12 jari, AI tidak dapat melakukan pengecekan hingga lapisan ususnya yang paling mendalam. Oleh karena itu, AI masih membutuhkan pengawasan dari praktisi kesehatan yang dapat memperhatikan pengamatan perilaku penting sehingga membantu mendiagnosis atau mencegah komplikasi medis. Sedangkan dampak negatif kedua yaitu rentan terhadap risiko plagiarisme. Dalam dunia pendidikan, terkhususnya pendidikan medis, mahasiswa diberikan banyak tugas, mulai dari tugas individu hingga tugas kelompok. Tidak sedikit tugas yang harus melakukan riset mendalam, misal melalui media informasi, melalui jurnal, dan lain sebagainya. Hal tersebut dinilai sangat memakan waktu dan menyusahkan mahasiswa. Dari permasalahan tersebut, muncullah oknum-oknum mahasiswa yang menggunakan teknologi AI dalam penugasannya dalam lingkup negatif. Dalam dunia pendidikan medis ini masih kerap sekali diberikan penugasan baik formative assessment maupun summative assessment. Dalam mempersiapkan assessment, seringkali oknum mahasiswa menggunakan AI
untuk membantu memahami materinya. Misalnya ChatGPT. Sebenarnya itu bagus, tetapi ada juga oknum-oknum mahasiswa yang melakukan plagiarisme dengan hanya mengkopas info-info dari ChatGPT dan juga AI lainnya untuk karya mereka, untuk karya tulis mereka, sehingga bisa mencoreng nama baik mereka dan juga nama baik alma mater mereka. Sudah banyak kejadian-kejadian tersebut pada lingkup universitas dan banyak juga yang ditindak dan bahkan hingga dicopot gelarnya. Oleh karena itu, disarankan bagi mahasiswa untuk tidak melakukan plagiarisme sehingga dijauhi dari berbagai jenis risiko yang berbahaya. Yang terakhir yaitu biaya yang besar. Meskipun membantu dalam berbagai sektor, namun nyatanya AI sangat membebani dari segi biaya. Misal AI yang sangat digemari oleh mahasiswa yaitu ChatGPT. Penganalisa industri teknologi informasi Amerika Serikat bernama Jack Gold mengatakan bahwa ChatGPT membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Dibutuhkan puluhan juta dolar AS untuk pelatihannya. Tidak hanya itu, Copyleaks, perusahaan yang dapat mendeteksi plagiarisme, mengumpulkan 7,5 juta dolar AS hanya untuk modal awalnya. Sehingga kita dapat memprediksi biaya-biaya, seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membuat AI lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kreativitas dan kecerdasan bagi tiap manusia untuk berpikir kritis, efektif, serta kreatif, sehingga kehidupan manusia tidak serta-merta bergantung pada AI, melainkan juga berkembang pada diri kita sendiri nantinya. Perkenalkan, nama saya Putu Cantika Putri Maira Wiatnyana dengan NIM 23025112118. Saya izin melanjutkan pemaparan dari Dave, yaitu tentang bab 3 mengenai kesimpulan. Artificial Intelligence atau yang disingkat AI adalah sebuah sistem yang dapat mengerjakan tugas dengan cara mempelajarinya. AI dibutuhkan untuk membantu pengelola pendidikan dan peserta didik, salah satunya mahasiswa. Adapun dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Dampak positifnya yaitu menyediakan data paling baru, mempersingkat waktu dan sumber daya, serta dapat membantu pencarian data. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penggunaan AI masih membutuhkan pengawasan manusia, rentan terhadap risiko keamanan, dan memungkinkan untuk salah. Implementasi AI dalam dunia pendidikan medis adalah sistem pembelajaran berbasis AI, diagnostik dan pemantauan pasien, robotika medis, dan analisis data kesehatan. Contoh diagnostik dan pemantauan pasien yaitu dengan menggunakan PET AI, Boy Health, dan Aviat AI. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai saran akan dijelaskan oleh Radit. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir dari presentasi ini, yakni saran. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Iko Raditya Putra Pratama dengan NIM 23025112113. Adapun saran yang ingin kami sampaikan terkait student project kami adalah AI merupakan teknologi yang berkembang saat ini dan telah diimplementasikan oleh banyak sekali bidang termasuk pendidikan dokter. Tujuan diimplementasikannya AI dalam pendidikan dokter adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalaman belajar mahasiswa. Tetapi sama seperti teknologi lainnya, AI juga memiliki kekurangan dan kelebihan dan dapat berperan sebagai pisau bermata dua yang artinya dapat berdampak positif ataupun negatif sesuai dengan bagaimana cara kita menggunakannya. Maka dari itu, sebagai mahasiswa yang berbudaya, tentu kita harus bijaksana dalam memanfaatkan AI ini agar dapat berdampak optimal bagi diri sendiri ataupun bagi stakeholder lainnya sehingga dapat bermanfaat bagi dunia ke depannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari segi kata ataupun substansial, dan kami berharap agar student project kami dapat berguna bagi masyarakat luas ke depannya. Sekian, terima kasih.